Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ibu Putri. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan. Ada yang tahu apa itu himpunan? Aduh, capek deh. Oke, mari kita bahas bareng-bareng tentang apa himpunan itu. Jadi, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan. Contohnya pada gambar pertama itu adalah himpunan hewan berkaki 4. Contohnya ada anjing, kucing, jerapah, babi, dan juga rusa. Kemudian gambar kedua adalah himpunan hewan berkaki 2. Contohnya itu ada bebek, merak, burung, dan juga ayam. Selanjutnya ada yang namanya bukan himpunan. Jadi bukan himpunan itu kebalikan dari himpunan sendiri. Bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang tidak didefinisikan atau tidak jelas. Contohnya pada gambar pertama adalah kumpulan orang-orang sukses. Itu kan tidak jelas ya. Sukses itu yang dimaksud sukses seperti apa. Kemudian contoh kedua adalah kumpulan orang-orang pintar. Pintar yang dimaksud di sini itu seperti apa kita kan tidak tahu, makanya disebut dengan bukan himpunan. Apakah sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu mau kasih satu soal. Nanti teman-teman di rumah ikut jawab juga ya. Ada yang tahu apa itu himpunan bagian? Apa sih himpunan bagian itu? Seperti contoh di atas, itu ada 2 himpunan. Himpunan yang pertama itu ada stroberi, semangka, nanas, apel, kiwi, dan juga anggur. Himpunan yang kedua ada stroberi, kiwi, jeruk, manggis, dan juga alpukat. Jadi yang dimaksud dengan himpunan bagian itu adalah dari kedua himpunan itu yang memiliki anggota yang sama, itu disebut dengan himpunan. Jadi dari kedua himpunan tersebut yang sama itu adalah buah kiwi dan juga buah stroberi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang dibicarakan di dalam himpunan lain. Contohnya, ada kumpulan sayur A yang anggotanya ada wortel, brokoli, tomat, kentang, paprika, sayur kol, dan buah kol. Dan kumpulan sayur B itu ada brokoli, kentang, wortel, dan tomat. Pada kedua himpunan tersebut ada 4 anggota yang sama, yaitu ada brokoli, kentang, wortel, dan juga paprika. Jadi himpunan semesta dari kumpulan himpunan A itu ada kentang, wortel, paprika, dan juga brokoli. Kalau sudah paham, kita lanjut ke operasi biner pada himpunan. Operasi biner pada himpunan itu terdapat ada 4 macam. Yang pertama itu ada gabungan, yang kedua irisan, yang ketiga komplement, dan yang terakhir itu ada selisih. Operasi biner yang pertama adalah gabungan. Gabungan itu adalah terdapat 2 himpunan yang digabungkan membuat himpunan baru yang anggotanya itu semua dari kedua himpunan tersebut. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 3, 4, dan 7. Kemudian himpunan yang kedua anggotanya 3, 2, 5, dan 8. Jadi penggabungan dari
himpunan A dan himpunan B menghasilkan himpunan baru yang mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Irisan himpunan adalah, atau biasa disebut dengan perpotongan himpunan, adalah persekutuan atau anggota dari dua himpunan yang sama. Contohnya, ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 7, 9, dan 6. Dan anggota B ada angka 1, 5, dan 8. Berapakah irisan dari A dan B? Jawabannya adalah 1, karena di himpunan A ada angka 1 dan di himpunan B juga ada angka 1. Jadi irisan A dan B adalah 1. Operasi biner yang ketiga adalah komplement. Apa itu komplement? Komplement adalah anggota suatu himpunan yang tidak dibicarakan di himpunan yang lain. Contohnya, himpunan 1 itu ada huruf U, R, M, S, A, D, E, T, dan Z. Di himpunan kedua ada huruf S, A, E, dan T. Komplement dari himpunan 1 dan himpunan 2 adalah huruf U, R, M, D, dan Z. Karena huruf-huruf tersebut itu tidak ada di himpunan 2. Makanya itu disebut adalah komplement. Selisih adalah suatu anggota himpunan yang bukan dan tidak anggota himpunan lain. Contohnya, himpunan A dengan anggota 5, 1, 6, 4, dan 2. Himpunan B 6, 2, 1, dan 3. Jadi, selisih himpunan A dengan himpunan B itu menghasilkan anggota 5 dan 4. Kenapa kok 5 dan 4? Karena anggota 5 dan 4 itu tidak ada di himpunan B. Bisa dipahami tentang operasi biner pada himpunan? Kalau begitu, kita akan membahas masalah kontekstual tentang himpunan. Dengan contoh soal, dalam suatu penelitian 45 ibu-ibu terhadap dua produk sabun, yaitu sabun A dan sabun B. Sebanyak 30 orang menggunakan sabun A, 25 orang menggunakan sabun B, dan 2 orang tidak menggunakan sabun tersebut. Banyaknya orang yang hanya menggunakan sabun A adalah, kita misalkan, ibu-ibu yang menggunakan sabun A itu A, ibu-ibu yang menggunakan sabun B itu adalah B, dan banyaknya ibu-ibu yang menggunakan keduanya itu adalah X, dan diketahui yang tidak menggunakan keduanya itu adalah 2. Kemudian, ibu-ibu yang menggunakan hanya sabun A itu adalah 30 min X. Kenapa 30 min X? Karena X itu di antara orang-orang yang menggunakan sabun A itu ada yang menggunakan sabun B juga. Begitu juga dengan sabun B, yaitu 25 min X. Kemudian, kita mencari banyaknya ibu-ibu yang menggunakan keduanya, atau yang kita misalkan dengan X. Dengan cara kita tambahkan semuanya. 30 min X itu dari banyaknya ibu-ibu yang menggunakan sabun A, X itu yang menggunakan keduanya, 25 min X itu ibu-ibu yang hanya menggunakan sabun B, dan 2 itu adalah yang tidak menggunakan sama sekali. Sama dengan 45 itu adalah jumlah dari semua ibu-ibu. Kemudian kita operasikan 30 min X plus 25 min X plus 2 sama dengan 45. Kita jadikan 1, 30 plus 25 plus 2 min X plus X min X sama dengan 45. 57 min X sama dengan 45, X sama dengan 57 min 45, X sama dengan 12. Jadi banyaknya ibu-ibu yang menggunakan keduanya itu adalah 12. Kemudian kita mencari ibu-ibu yang hanya menggunakan produk A atau sabun A saja, yaitu dengan cara 30 min X sama dengan 30 min 12.
Kenapa 12? Karena ibu-ibu yang menggunakan keduanya tadi kan sudah diketahui 12. Kita hanya mencari ibu yang hanya menggunakan produk A. Jadi, ibu-ibu yang hanya menggunakan produk A itu adalah 18 orang saja. Begitu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.